Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang analisis perkembangan bahasa terhadap anak usia 5 sampai 6 tahun. Dan di sini terdapat 3 penyaji. Penyaji pertama atas nama Wardatul Jannah dan itu saya sendiri. Penyaji kedua atas nama Anissa dan penyaji ketiga atas nama Surani. Baiklah, langsung pada pembahasan pertama, yaitu pengertian dan jenis-jenis bahasa. Pengertian bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lain menggunakan tanda yang misalnya berupa kata atau gerakan. Sedangkan menurut beberapa ahli diantaranya yaitu menurut Felicia, dia mengatakan bahwa bahasa adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya yang bisa berupa bahasa tulis maupun tulisan. Ditinjau dari segi jenisnya, bahasa itu terdapat 3 bagian. 1. Bahasa lisan, 2. Bahasa tulis, 3. Bahasa isyarat. Bahasa lisan di sini yaitu bahasa yang diutarakan melalui kata-kata atau ucapan. Sedangkan bahasa tulis yaitu rangkaian kosakata atau tanda baca yang tertuang dalam tulisan. Dan bahasa isyarat itu yaitu komunikasi menggunakan gerak tubuh seperti tangan atau bibir. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah alat komunikasi dalam berinteraksi, baik yang diutarakan dalam bentuk lisan, tulisan maupun isyarat. Fungsi bahasa di sini menurut Departemen Pendidikan Nasional yaitu ada 4 fungsi, yang diantaranya sebagai alat untuk berkomunikasi dengan lingkungan, yang kedua sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak, dan yang ketiga sebagai alat untuk mengembangkan ekspresi anak, dan yang keempat adalah untuk menyatakan perasaan dan buah pikiran anak kepada orang lain. Sedangkan menurut Haliday, fungsi bahasa bagi anak itu antara lain adalah fungsi instrumental, digunakan sebagai alat perpanjangan tangan, dan yang kedua fungsi regulatif, digunakan untuk mengatur orang lain, dan yang ketiga fungsi interpersonal, yaitu digunakan untuk bersosialisasi dengan orang lain. Yang keempat, fungsi personal, digunakan untuk mengungkapkan perasaannya terhadap orang lain. Dan yang kelima, fungsi heuristik, digunakan untuk bertanya ketika dia tidak memahaminya. Dan keenam, fungsi imajinatif, digunakan untuk memperoleh kesenangan. Dan yang ketujuh, fungsi representatif, yang digunakan untuk memberikan informasi kepada orang lain. Tahap perkembangan bahasa anak ini terdapat 2 periode. Yang pertama periode pralinguistik, yaitu mulai dari anak usia 0 sampai 1 tahun, dan yang kedua periode linguistik mulai dari anak umur 1 sampai 5 tahun. Nah, periode pralinguistik ini menurut para peneliti perkembangan bahwa tangisan itu sudah mempunyai nilai komunikatif yang menandakan bahwa bayi itu sedang lapar atau bosan atau takut dan lain sebagainya. Dan apabila bayi telah berumur 4 sampai 7 bulan biasanya sudah mulai menghasilkan banyak suara yang seperti bisikan, menggeram, tertawa dan lain sebagainya. Dan ini disebut masa ekspansi. Sedangkan bayi ketika memasuki umur 7 sampai 12 bulan, maka ocehan bayi itu semakin meningkat dan itu dinamakan masa kanikal. Sedangkan periode linguistik itu terdapat 3 fase. Yang pertama fase 1 kata, yang kedua fase lebih dari 1 kata, yang ketiga fase diferensiasi. Fase 1 kata ini anak sudah mulai belajar menggunakan 1 kata yang memiliki arti yang mewakili keseluruhan idenya. Contohnya seperti duduk. Maka yang dimaksudkan anak tersebut bisa jadi anak itu sedang duduk atau mau duduk. Jadi orang tua itu harus mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan ucapan anak tersebut. Dan yang kedua, fase lebih dari 1 kata. Pada masa ini kebanyakan anak sudah mulai mencapai tahap kombinasi 2 kata. Terus bermuncullah kalimat dengan 3 kata, 4 kata, dan terus menerus, sehingga anak mulai berkomunikasi dengan orang lain dengan lancar. Nah, saat itu orang tua sudah bisa melakukan tanya jawab terhadap anak secara sederhana, dan anak bisa menceritakan apa yang dialaminya dengan
kalimat-kalimatnya sendiri yang sederhana. Fase yang ketiga itu fase diferensiasi, yang merupakan periode terakhir dari masa balita yang berlangsung antara usia 3 sampai 5 tahun. Nah, pada masa ini anak mampu mempergunakan kata ganti saya untuk menyebut dirinya, mampu mempergunakan kata dalam bentuk jamak, awalan, akhiran, dan juga berkomunikasi lebih lancar lagi dengan lingkungan, dan anak mulai dapat mengkritik, menyuruh, bertanya, menjawab, memberitahu, dan semuanya. Dan kadang bentuk-bentuk kalimat yang ia ucapkan itu bentuknya umum, seperti pembicaraannya layaknya pembicaraan seperti orang dewasa. Saya penyaji kedua, nama saya Anissa. Saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak dan karakteristik perkembangan bahasa anak. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Yang pertama, faktor kognisi atau proses memperoleh pengetahuan. Tinggi rendahnya kemampuan kognisi akan mempengaruhi cepat lambatnya perkembangan bahasa anak. Yang kedua, pola komunikasi dalam keluarga. Dalam suatu keluarga yang pola komunikasinya banyak arah akan mempercepat perkembangan bahasa anak. Yang ketiga, jumlah anak atau jumlah keluarga. Suatu keluarga yang memiliki banyak anggota keluarga seperti ayah, ibu, kakak, adik, perkembangan bahasa anak akan lebih cepat karena terjadi komunikasi yang bervariasi dibandingkan dengan keluarga yang hanya memiliki satu anak saja. Yang keempat, posisi urutan kelahiran. Perkembangan bahasa anak yang posisi urutan kelahirannya berada di tengah akan lebih cepat ketimbang anak sulung atau anak bungsu. Hal ini disebabkan karena anak sulung memiliki arah komunikasi ke bawah, sedangkan anak bungsu memiliki arah komunikasi ke atas. Yang kelima, kedwibahasaan atau pemakaian dua bahasa. Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang menggunakan bahasa lebih dari satu, lebih cepat perkembangan bahasanya dibanding yang hanya menggunakan satu bahasa saja. Karena anak yang terbiasa menggunakan bahasa lebih dari satu dapat menggunakan bahasa secara bervariasi. Misalnya, di dalam rumah dia menggunakan bahasa Madura, sedangkan di luar rumah dia menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, karakteristik perkembangan bahasa anak. Dalam Permendikbud 137 tahun 2014, karakteristik pencapaian perkembangan anak usia dini dalam aspek bahasa pada usia 5-6 tahun. Dalam memahami bahasa, anak mengerti beberapa perintah secara bersamaan. Misalnya, ambillah buku itu lalu masukkan ke dalam tas. Yang kedua, mengulang kalimat yang lebih kompleks. Misalkan anak disuruh mengulang kata pensil dan buku ada di dalam tas yang berwarna biru, maka anak tersebut dapat mengulang kalimat secara sempurna. Ya, dalam mengungkapkan bahasa, yang pertama, anak dapat menjawab pertanyaan yang lebih kompleks. Seperti, kamu di sekolah berangkat dengan siapa, naik apa? Maka anak tersebut dapat menjawab pertanyaan itu. Yang kedua, berkomunikasi secara lisan, memiliki perbendaharaan kata, serta mengenal simbol-simbol
untuk persiapan membaca, menulis, dan berhitung. Mereka mengetahui simbol-simbol huruf A sampai Z atau mengetahui simbol angka-angka. Dalam keaksaraan, yang pertama, anak dapat menyebutkan simbol-simbol huruf yang dikenal. Mereka tidak hanya tahu tetapi juga dapat menyebutkan simbol-simbol huruf dan angka. Yang kedua, mengenal suara huruf awal dari nama benda yang ada di sekitar. Misalkan pohon. Anak-anak tahu bahwa awal huruf dari kata pohon itu adalah huruf P misalnya. Anak akan mengetahuinya. Demikian yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji ketiga. Terima kasih. Dalam aspek bahasa, pada usia 5-6 tahun, dalam memahami bahasa, anak mengerti beberapa perintah secara bersamaan. Misalnya, ambillah buku itu lalu masukkan ke dalam tas. Yang kedua, mengulang kalimat yang lebih kompleks. Misalkan anak disuruh mengulang kata pensil dan buku ada di dalam tas yang berwarna biru, maka anak tersebut dapat mengulang kalimat secara sempurna. Ya, dalam mengungkapkan bahasa, yang pertama, anak dapat menjawab pertanyaan yang lebih kompleks. Seperti, kamu di sekolah berangkat dengan siapa, naik apa? Maka anak tersebut dapat menjawab pertanyaan itu. Yang kedua, berkomunikasi secara lisan, memiliki perbendaharaan kata, serta mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca, menulis, dan berhitung. Mereka mengetahui simbol-simbol huruf A sampai Z atau mengetahui simbol angka-angka. Dalam keaksaraan, yang pertama, anak dapat menyebutkan simbol-simbol huruf yang dikenal. Mereka tidak hanya tahu tetapi juga dapat menyebutkan simbol-simbol huruf dan angka. Yang kedua, mengenal suara huruf awal dari nama benda yang ada di sekitar. Misalkan pohon. Anak-anak tahu bahwa awal huruf dari kata pohon itu adalah huruf P misalnya. Anak akan mengetahuinya. Demikian yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji ketiga. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya adalah tentang stimulasi perkembangan bahasa anak. Terdapat beberapa cara untuk menstimulasi perkembangan bahasa anak. Di antaranya adalah ajak anak bicara. Meskipun masih belum bisa menjawab ucapan kita, teruslah ajak anak berbicara, memakai kalimat lengkap seolah-olah dia adalah orang dewasa. Yang kedua adalah ceritakan setiap aktivitas. Ceritakan setiap aktivitas yang kita lakukan setiap waktu, misal saat mandi. Jelaskan kepada anak kenapa kita harus mandi, menggunakan sabun itu untuk apa, sampo itu untuk apa. Yang selanjutnya adalah jelaskan detail sebuah kata. Misalkan ketika anak itu melihat sapi, katakan kepada anak bahwa itu adalah sapi yang mempunyai bulu warnanya putih, dia makannya rumput dan lain-lain sebagainya. Dan stimulasi selanjutnya bisa dilakukan adalah bernyanyi dengan anak. Bernyanyi bisa kita gunakan untuk mengenalkan sesuatu yang baru. Misalnya dengan lagu,
kita perkenalkan kepada anak anggota tubuh kita. Misalnya kita menggunakannya lagu Dua Mata Saya dan lain-lain. Selanjutnya adalah membaca buku. Buku dapat mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Pilih buku yang kontennya sesuai dengan usia, tidak mudah robek. Biasanya anak-anak suka dengan buku yang ada gambarnya. Serta pastikan isinya bisa menanamkan karakter dan akhlak baik. Selanjutnya adalah bicara secara baik dan benar. Tidak perlu membentak anak jika anak memiliki bahasa yang tidak tepat pada waktu mengatakannya. Dan koreksilah apabila anak bicara tidak jelas, tentunya dikoreksi secara bertahap agar anak nantinya bisa mengucapkan secara benar. Dan pembahasan selanjutnya adalah tentang analisis perkembangan bahasa anak usia 6 tahun. Saya di sini menganalisis anak usia 6 tahun yang saya lakukan kepada murid saya sendiri yang bernama Raudatul Jannah dengan nama panggilan Rauda. Berdasarkan hasil analisis yang saya dapatkan, kemampuan Rauda ini sudah memenuhi standar tingkat perkembangan anak. Di antara hal-hal yang sudah tercapai tersebut adalah sebagai berikut. Dalam memahami bahasa, Rauda sudah menyimak perkataan orang lain, baik itu perkataan ibu guru dan temannya. Kosakata Rauda berkembang cepat seiring dengan perkembangan dan pengalamannya. Rauda bisa menempatkan kata-kata yang juga menjadi berbagai kalimat dengan tata bahasa yang tepat. Rauda dapat menggunakan bahasa lisan dengan susunan kalimat yang baik. Kemampuannya dalam mengungkapkan bahasa, Rauda ini sudah dapat menyatakan alasan terhadap sesuatu yang tidak diinginkan atau ketidaksetujuan. Misalnya, saya itu mengadakan permainan dan dia tidak menyetujui dengan permainan itu, dia sudah bisa mengutarakan ketidakinginannya itu. Rauda sudah dapat mengucapkan bunyi-bunyi bahasa secara tepat dan jelas. Penempatan tekanan, nada, intonasi sudah sesuai. Pandangannya saat berbicara menghargai dan mengarahkan kepada pandangan lawan bicara. Pada perkembangan keaksaraan, Rauda ini sudah bisa mengenal simbol-simbol dan juga sudah bisa menulis serta mengungkapkan huruf A sampai Z. Perkembangan bahasanya berkembang karena adanya dorongan ibunya. Setelah saya wawancara dengan ibunya, ibunya juga menerapkan metode pembelajaran dengan metode bercerita di rumahnya. Dia sering mengajak Rauda itu berkomunikasi sehingga Rauda memiliki perkembangan bahasa yang cukup baik. Rauda ini ibunya bilang dia sudah memiliki kemampuan berbahasa sejak umur 1 tahun. Kata ibunya, dia waktu umur 2 tahun sudah bisa menggunakan kata dengan baik. Jadi Rauda dikatakan berkembang sesuai dengan harapan. Ibunya juga sering membacakannya buku cerita di rumah. Perkembangan bahasanya juga berkembang dengan baik. Dari hasil uraian di atas dikatakan bahwa Rauda itu perkembangan bahasanya berkembang sesuai dengan harapan. Baik, itu presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari makalah ini yaitu bahasa adalah alat komunikasi baik yang diutarakan dalam bentuk lisan, tulisan maupun isyarat. Sedangkan beberapa fungsi bahasa bagi anak antara lain fungsi instrumental, regulatif, interpersonal, personal, heuristik, imajinatif, dan representatif. Secara umum perkembangan bahasa anak usia dini terbagi atas 2 periode besar, yaitu periode pralinguistik dan periode linguistik.
Sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa yaitu kognisi, pola komunikasi dalam keluarga, jumlah anak atau jumlah keluarga, posisi urutan kelahiran, dan kebahasaan. Berdasarkan Permendikbud 137 tahun 2014, karakteristik pencapaian perkembangan anak usia dini dalam memahami bahasa, mengungkapkan bahasa, dan keaksaraan adalah sesuai dengan tingkatan usia. Dan terdapat beberapa cara menstimulasi kemampuan bahasa anak, yang antaranya adalah dengan cara diajak bicara, ceritakan setiap tahapan aktivitas, jelaskan detail sebuah kata, bernyanyi dengan anak, membaca buku, serta bicara secara baik dan benar. Akhir dari kelompok 7, jika ada yang kurang paham, silahkan dipertanyakan. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.